Menyembuhkan sakit pinggang, HNP, dan syaraf terjepit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ya, 20 menit ke depan saya ingin menjelaskan perihal HNP, syaraf kejepit, dan ischialgia. Teman-teman semua, ada keluhan dari seorang klien yang menyatakan bahwa pinggang atau tulang belakang bawah terasa sakit atau low back pain. Kemudian yang lain, lumbar paling bawah juga terasa nyeri. Efeknya dari itu, kaki sering kram dan terasa berat. Juga katanya ada masalah pada pencernaan, bahkan sembelit juga. Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Jawabannya, kalau dari diagnosa sakit yang dirasa adalah sakit pinggang atau low back pain, bahkan mengarah ke sakit sciatica atau HNP, atau bahasa awamnya syaraf kejepit, solusinya yang biasa kami lakukan adalah menggabungkan urut akupresur, kop kering, dan moksibusi. Caranya dengan pijat akupresur. Akupresur itu mirip dengan akupunktur, tapi tidak menggunakan jarum, namun menggunakan jari, ibu jari, atau alat untuk memijat titik-titik tertentu. Sakit pinggang belakang merupakan salah satu ketidaknyamanan yang sering dialami oleh orang dewasa. Biasanya penyebabnya karena kebanyakan duduk, posisi duduk tidak benar, salah gerak, kurang olahraga, serta terjatuh. Selain sakit pinggang, ada juga penyakit yang mirip di sekitar pinggang, namanya ischialgia. Ischialgia adalah rasa sakit yang dimulai dari punggung bawah dan menjalar ke tungkai, dan kadang-kadang hingga sampai ke kaki. Keadaan ini terjadi ketika terdapat penekanan pada syaraf ischiadicus. Misalnya saja karena adanya sebuah diskus yang mengalami herniasi, atau bisa juga karena adanya tonjolan tulang. Nah, solusinya titik akupresur yang dipilih adalah SP6. Berikutnya adalah ST36 untuk lambung atau stomach. Kemudian titik large intestine LI6. Kemudian berikutnya adalah titik point pericardium PC6. Serta titik gallbladder 20. Dan yang lainnya adalah point triple energizer 3. Serta berikutnya adalah point large intestine 11. Ya, itu adalah titik-titiknya. Dan praktek urut akupresur adalah sebagai berikut. Kita mulai dari mengurut atau memijat dari kaki, baru naik ke atas pinggang. Teman-teman, sebuah studi yang dilakukan oleh University of Miami yang ditulis dalam jurnal International Neuroscience menemukan bahwa pijat dapat mengurangi nyeri pinggang belakang, depresi, kecemasan, dan meningkatkan kualitas tidur. Peserta penelitian juga menunjukkan peningkatan kadar hormon serotonin dan dopamin. Kita mulai dari point spleen SP6. Ya, teman-teman, banyak pihak yang mengatakan bahwa akupresur atau pijat refleksi adalah cara yang paling aman untuk meredakan sakit punggung, pinggang bagian belakang, serta leher. Namun, masih perlu penelitian lebih lanjut untuk memahami manfaat akupresur. Akan tetapi, minimnya efek samping menjadikan akupresur
pilihan menarik bagi mereka yang mencari perawatan beresiko rendah. Sekarang kita mengurut pada poin spleen SP6. Urutan titik refleksi sakit pinggang belakang SP6 itu adalah limpa. Kemudian sekarang masuk ke poin ST36 adalah stomak. Terletak selebar 4 jari di bawah tempurung lutut. Titik ini dapat membantu mengurangi stres dan kelelahan. Ya teman-teman, banyak manfaatnya daripada akupresur tersebut. Sementara kita masih mengurut di bagian kaki. Teman-teman, selain sakit pinggang, ada juga penyakit yang mirip di sekitar pinggang, namanya ischialgia. Ischialgia adalah rasa sakit yang dimulai pada punggung bawah dan menjalar ke tungkai, dan kadang-kadang hingga sampai ke kaki. Keadaan ini terjadi ketika terdapat penekanan pada saraf ischiadicus. Misalnya saja karena adanya sebuah diskus yang mengalami herniasi, atau bisa juga karena adanya tonjolan tulang. Teman-teman, saraf ischiadicus atau saraf skiatik adalah saraf terbesar dalam tubuh dan dimulai dari akar saraf di sumsum tulang belakang, di regio lumbal yang berada di punggung bawah dan meluas melalui pantat untuk mengirimkan sinyal saraf hingga ke ekstremitas bawah. Ya teman-teman, apa sih penyebab daripada ischialgia ini? Ischialgia terjadi ketika saraf ischiadicus terjepit, biasanya karena adanya herniasi diskus di tulang belakang atau karena adanya pertumbuhan berlebih atau tulang menonjol pada tulang belakang. Kemudian, bisakah sakit pinggang belakang diatasi dengan pijat refleksi akupresur? Ya, tentunya bisa teman-teman. Banyak pihak yang mengatakan bahwa akupresur atau pijat refleksi adalah cara yang paling aman untuk meredakan rasa sakit punggung, pinggang bagian belakang serta leher. Ya, sekarang kita mengurut pada bagian large intestine LI10. Dan sekarang kita masuk ke leher. Ya. Namun masih banyak diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami manfaat daripada akupresur ini teman-teman. Akan tetapi minimnya efek samping menjadikan akupresur pilihan menarik bagi mereka yang mencari perawatan beresiko rendah. Dan teman-teman, kita masih mengurut pada bagian tangan. Sekarang kita mengarah kepada poin triple energizer. Poin triple energizer ini adalah stimulasi pada titik ini dapat membantu meredakan nyeri punggung. Kemudian masuk ke perikardium 6. Di perikardium 6 ini terletak selebar 3 jari dari bagian dalam pergelangan tangan. Melakukan pijatan pada titik ini dapat meredakan sakit kepala. Kemudian poin SP6. SP6 ini terletak di kaki bagian dalam, tepatnya di atas pergelangan kaki. Titik ini ditargetkan untuk mengurangi sakit panggul karena kelelahan atau bisa juga karena masalah tidur. Kemudian titik poin LI10. LI10 terletak di sisi depan siku. Titik ini dapat ditekan untuk meredakan nyeri bahu, radang lambung, serta reumatik. Ya, itu adalah titik large intestine 10.
Selanjutnya kita dengan menggunakan juga mesin penggetar. Nah, ini adalah Point Triple Energizer 3. Stimulasi pada titik ini dapat membantu meredakan nyeri punggung atas, sakit kepala, leher kaku, dan nyeri bahu. Titik akupunktur ini terletak di lekukan antara jari manis dan kelingking. Langsung kita menuju titik poin perikardium atau PC6. Titik PC6 atau perikardium 6 terletak selebar 3 jari di bagian dalam pergelangan tangan. Melakukan pijatan pada titik ini dapat meredakan sakit kepala. Kemudian berikutnya adalah titik large intestine 10. Dan selanjutnya poin gallbladder GB20. Ini adalah empedu. Selanjutnya setelah kita melakukan pemijatan pada titik-titik yang direkomendasikan, selanjutnya adalah kita melakukan perbaikan tulang belakang. Kita urut pelan-pelan di bagian belakang, di tulang belakangnya, agar kembali aktif seperti sedia kala. Kita suri dari leher, kemudian sampai ke tulang ekor. Tip untuk melakukan refleksi pinggang bagian belakang ini, teman-teman. Akupresur dapat dilakukan oleh praktisi akupresur yang berkualifikasi. Berikut ini merupakan tips melakukan pijat refleksi. Santai, ambil nafas dalam-dalam, rilekskan rahang dan bahu. Temukan posisi nyaman dan tutup mata Anda. Biarkan tukang urutnya bekerja. Tekan dengan kuat pada suatu titik dalam gerakan tekan dan lepas selama 35 hitungan. Jika pijat tidak meredakan sakit pinggang belakang dan kondisi ini berlangsung cukup lama, segera hubungi dokter Anda untuk mendiagnosis dan membantu Anda mengatasi nyeri punggung. Ya, kita lakukan pemijatan. Dan berikutnya adalah kita menggunakan dry cupping, teknik dry cupping atau menggunakan kop kering. Fungsi daripada kop kering ini untuk mengangkat otot dan saraf pada jalur sciatica dengan menggunakan kop. Kemudian untuk mempermudah reposisinya, kita menggunakan moxibusi pada jalur saraf sciatica. Dan menggunakan terapi pembakaran moksa pada jalur-jalur atau pada titik-titik yang sudah kita bekam. Titik-titik yang di kop tersebut adalah rasa sakit yang diderita oleh klien ke kami. Untuk mempermudah reposisinya, kita menggunakan moxibusi ini, teman-teman. Kemudian kita lanjutkan mengkop kering pada jalur sciatica. Jalur sciatica itu dari betis sampai ke pinggang. Ya, teman-teman, kita membakar moxibusi ini fungsinya untuk mempermudah reposisi pada jalur saraf sciatica. Selanjutnya setelah kita hangatkan otot atau titik sarafnya, kemudian kita urut lagi, kita tekan lepas selama 35 kali, dan ini mengarah ke titik yang sakit, teman-teman. Dari mulai betis, bahkan sebenarnya dari ujung kaki sampai ke pinggang, dimana di pinggang adalah sciatica atau saraf
kejepit itu bersarang. Jadi untuk mempermudah reposisi, kita menggunakan moxibusi pada jalur saraf sciatica. Kemudian setelah itu dipijat urut kembali. Kemudian nantinya kita menggunakan teknik stretching untuk melenturkan otot. Ya, kita stretching sekaligus kita urut. Dan ini agar otot-otot saraf sciatica ini lentur. Nah, teman-teman, untuk percepatan penyembuhan, teman-teman bisa ajarkan pasca pengobatan reposisi sakit pinggang dengan senam. Ada senamnya, teman-teman. Pertama, senam quadruple arm atau leg raise. Yang kedua, senam ala ular kobra. Ketiga, senam model kucing dan unta. Dan yang keempat, standing hamstring stretch. Itu kami ajarkan secara terpisah. Setelah ini selesai, kita akan lakukan senam. Dan berikutnya adalah kita menggunakan chiropractic teknik yang sederhana, the simple chiropractic techniques. Kita ya, kita lakukan kiro pada ujung kaki, dan kita lanjutkan lagi. Cukup sederhana ya teman-teman. Kemudian untuk mereposisi pinggang, kita gunakan teknik chiropractic atau teknik dan ini adalah untuk memperbaiki tulang bahu atau ketegangan leher serta entong-entong atau centongan, teman-teman. Ya, teman-teman, demikian untuk pelatihan terapi kali ini. Dan apabila Anda berminat bisa hubungi nomor 0811494599, teman-teman. Demikian, semoga konten ini bermanfaat. Dan bila dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share. Salam sehat walafiat dari Rumah Sehat Terafiat di Kelapa Gading dan Pamulang. Bersama saya,
Ferry Jaya Priyana.